Seorang wanita menyadari ada sesuatu yang mengerikan saat sebuah truk di jalan tol melaju cepat ke arahnya. Ternyata itu truk yang sama yang sebelumnya sempat menghentikannya. Mary jadi panik dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan sopir truk itu kali ini. Tak lama kemudian, truk itu sudah berada di belakang mobilnya. Untuk menjauh, Mary menginjak gas dan menambah kecepatan. Tapi truk itu seperti tidak mau melepaskannya. Truk itu langsung tancap gas dan menabrak bagian belakang mobil Mary. Mary kembali menambah kecepatan, namun truk itu tetap mengejar. Mary kesal dan mengumpat, tapi truk itu tidak berhenti. Jika lengah sedikit saja, bisa berakibat fatal. Mary mencoba mencari celah untuk mengerem dan berbalik arah agar bisa berada di belakang truk. Namun sopir truk tampaknya sudah menyadari niat Mary. Ia mulai menghalangi jalan, memaksa Mary tetap di depannya. Rencana Mary gagal. Lalu ia melihat papan petunjuk kafe di pinggir jalan. Jaraknya tinggal 5 km lagi. Mary pun memacu mobilnya hingga kecepatan lebih dari 120 km per jam. Berniat mencapai kafe dan segera menelpon polisi. Sayangnya sebagian jalan sudah tertutup salju dan es, membuatnya harus melambat. Begitu ia melambat, truk di belakang langsung menabraknya lagi. 2 kali benturan membuat mobil Mary oleng dan keluar dari jalur. Untungnya truk itu tidak menabraknya lagi, melainkan langsung pergi. Mary yang sempat pingsan akhirnya sadar dan bisa bernapas lega. Ia melanjutkan perjalanan ke kafe. Sesampainya di sana, Mary duduk dan terkejut saat melihat truk itu ternyata juga terparkir di luar. Ia curiga sopir truknya mungkin sedang berada di dalam. Mary menatap pelanggan satu persatu, mencoba menebak siapa sopirnya. Saat pelayan datang, Mary berniat meminjam telepon untuk menghubungi polisi. Tapi pelayan itu terlihat cuek dan malah menyuruh Mary memesan dan segera pergi. Sikap pelayan itu membuat Mary ketakutan. Ia mengambil pisau dari meja untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat, Mary melihat truk itu meninggalkan kafe. Ia pun sedikit tenang, tapi waktu terus berjalan dan ia teringat ibunya yang sedang sakit menunggu di rumah. Ia tak bisa menunda lebih lama. Mary kembali ke jalan. Menjelang malam, bensin mobil Mary hampir habis. Saat ia berharap tidak akan bertemu lagi dengan truk itu, kendaraan mengerikan itu kembali muncul seperti hantu yang menempel. Mary berbelok ke jalan kecil dan mematikan semua lampu mobil, berharap bisa menghindar dalam gelap. Namun truk itu seperti bisa membaca gerakannya, langsung mengejarnya dan memblokir jalan. Mary terpaksa kembali menyetir dan truk itu terus membuntuti, mempercepat laju saat Mary melambat. Saat melihat papan peringatan adanya es sejauh 1 km ke depan, Mary mendapat ide. Kali ini ia memutuskan untuk menyerang balik. Ia memperlambat mobil, memancing truk mendekat, lalu belok ke jalan kecil yang penuh dengan es. Karena Mary tumbuh dan besar di daerah itu, jadi ia tahu persis letak es yang licin. Begitu truk hampir menabraknya, Mary membuka jendela dan melompat keluar. Truk itu kehilangan kendali di atas jalan yang licin dan mendorong mobil Mary ke depan. Beban kedua kendaraan itu akhirnya membuat lapisan es retak, es pecah dan truk itu tenggelam ke dalam sungai. Mary selamat dan pulang dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah, sang ibu sudah mulai stabil berkat perawatan dari kakaknya.